Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan rezeki melimpah. Amin Allahumma amin, dan selalu bersyukur tentunya. Alhamdulillah, hari ini saya share lagi rutinitas saya, kegiatan saya sehari-hari seputar di rumah ya teman-teman. Karena saya sebagai ibu rumah tangga, jadi ini adalah rutinitas dan kegiatan saya setiap hari di rumah gitu ya. Tidak ada yang istimewa, saya hanya ingin berbagi rutinitas dan juga semangat sebagai ibu rumah tangga. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan tentunya tidak membosankan ya. Alhamdulillah pagi ini cerah ya, berarti semangatnya harus lebih cerah lagi gitu ya teman-teman. Nah, pagi-pagi gini saya langsung mulai dengan cucian piring gitu ya. Ya seperti biasa, ini adalah cucian piring sejak semalam gitu ya teman-teman. Karena memang malam itu adalah waktu kami istirahat, jadi saya nggak pegang apa-apa sama sekali selain bersantai gitu ya. Nah, untuk menu hari ini saya punya 1/4 kilogram kerang. Ini saya beli tadi ya, baru dari pasar gitu. Ini seharga Rp10.000. Nah, setelah bersihkan kerang, saya langsung cuci-cuci tangan ya teman-teman, dan juga buang sampahnya supaya aromanya langsung hilang gitu ya. Nah, untuk bumbunya ini saya mau gunakan bumbu mau masak yang simple banget, super duper simple gitu ya teman-teman. Ini hanya pakai 3 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya ini karena besar-besar ya teman-teman, kalau ukuran sedang bisa 3 atau 4 siung gitu ya. Nah, ini saya iris-iris, kemudian saya cincang ya, karena memang ini bawang putihnya besar-besar, saya cincang-cincang kecil gitu teman-teman. Selanjutnya, setelah bawangnya dicincang-cincang, ini saya lanjut panaskan minyak ya, sedikit aja untuk menumis. Pertama saya tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini saya aduk-aduk supaya rata gitu ya teman-teman matangnya. Setelah layu baru saya masukkan bawang putihnya dan saya tumis sampai wangi dan juga warna kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan 3 lembar daun salam ya. Kenapa kok ditambah daun salam? Karena memang setiap masakan yang manis-manis gitu ya teman-teman, pakai kecap ataupun nggak kecap, yang kesannya manis saya mesti nambah daun salam gitu ya. Nah, setelah kering begini saya masukkan kerangnya ya teman-teman. Ini saya belum nambahkan air atau apa ya. Selanjutnya ini saya aduk-aduk gini aja. Saya biarkan matang ya, karena memang dari kerangnya juga mengeluarkan air gitu teman-teman, karena kerangnya sudah matang ya dari sananya. Nah, selanjutnya ini saya tambahkan kecap. Teman-teman kira-kira aja ya. Ini kemudian ada saus tiram sedikit aja. Kemudian saya tambahkan kecap asin supaya tambah nikmat gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya aduk-aduk gini aja. Kemudian saya tambahkan seasoning ya teman-teman. Di sini ada garam, merica, dan juga kaldu bubuk gitu ya. Nah, ini saya aduk-aduk, saya tunggu sampai matang ya teman-teman. Sudah bumbunya gini aja, so simple banget ya, tapi ini tuh enak banget teman-teman. Teman-teman boleh coba deh masak kerang seperti ini ya, itu enak banget. Oke, di menu kedua ini saya punya sayur ya. Ini saya mau buat sayur. Ini saya punya camba. Saya beli seharga Rp2.000 teman-teman. Ini saya masak setengahnya aja. Kenapa? Karena kami hanya berdua ya. Kalau camba kan nggak bisa dianget gitu ya teman-teman, kalau ada sisanya. Jadi ini saya masak setengah. Nanti kalau kurang saya tinggal nambah sayurnya aja. Nah, selanjutnya ini saya tumis-tumis bawang merah terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 2 siung bawang merah. Setelah layu saya tambahkan 2 siung bawang putih ya. Saya tumis-tumis sampai wangi dan warna kecoklatan. Sebenarnya ini saya hanya mau bikin sop gitu ya teman-teman, kuah sop, hanya saja kuahnya sedikit aja, nggak banyak-banyak gitu ya. Selanjutnya ini saya tambahkan garam, penyedap, dan merica ya teman-teman. Saya aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih ini saya masukkan kecambahnya ya teman-teman. Saya aduk-aduk karena kecambah ini saya sukanya yang krias-krias gitu ya teman-teman. Jadi ini saya masaknya nggak lama-lama. Ini saya tutup sebentar aja gitu ya. Kemudian saya matikan kompornya dan alhamdulillah ini sudah jadi. Sesimpel banget ya menu hari ini dan murah meriah. Tentunya ini sehat ya insya Allah gitu ya teman-teman. Protein hewani dan juga nabatinya terpenuhi insya Allah, alhamdulillah. Oke, cukup 2 menu hari ini, ada sop kecamba dan juga oseng-oseng saus tiram kerang ya. Dan untuk menambah kenikmatan makan saya juga bikin sambal. Nah, selanjutnya saya mau beberes terlebih dahulu ya teman-teman, karena memang saya tadi masak terlebih dahulu, jadi beberesnya di akhir gitu ya. Nah, ini saya mau ganti spray ya teman-teman, mau langsung saya cuci-cuci gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga mau ganti spray di kamar utama ya. Ini saya mau ganti supaya apa? Supaya
supaya tambah nyenyak istirahatnya gitu ya teman-teman, karena memang juga sudah jadwalnya ganti gitu ya. Nah teman-teman di rumah sudah beberes sampai mana nih hari ini teman-teman? Ayo ya saya temani kita beberes bersama-sama ya, supaya yang rasanya penat dan juga bosan ini nggak kerasa gitu ya teman-teman. Nah ini saya angkat-angkat dulu ya kasurnya supaya lebih mudah saya bersih-bersihkannya. Selanjutnya saya mau merendam yang namanya spray ini ya teman-teman. Saya mau cuci 2 spray ini sekaligus. Ini saya rendam-rendam terlebih dahulu dan selanjutnya saya tinggal untuk beberes ya. Oke, saya mulai dengan beberes toilet di kamar utama ya teman-teman. Mohon maaf nih ya, toiletnya banyak barang gitu ya. Ya semuanya itu apa ya, pernak-pernik gitu ya teman-teman. Padahal jarang dipakai juga ya, bedak-bedak dan segala macamnya itu. Cuman ya karena eman aja gitu ya, sayang kalau lagi dibuang masih ada gitu ya, nggak tahu kapan nanti dipakainya, juga disimpan-simpan aja gitu. Nah selanjutnya ini saya mau bersih-bersihkan yang namanya debu ya teman-teman. Selanjutnya setelah debu-debunya hilang, ini saya tata-tata kembali ya teman-teman sampai rapi gitu. Nah kalau tata-tata hanya sekecil ini tuh sudah memberikan suasana baru gitu ya teman-teman di ruangan. Entah kenapa ya, suasananya tuh lebih seperti kayak tempat baru gitu ya, jadi lebih nyaman untuk istirahat. Nah terkadang saya beberes juga tuh ngerasa jenuh dan juga bosan gitu ya teman-teman, kadang juga ngerasa capek gitu ya. Jadi saya tuh atur setiap hari itu, saya lihat ruangan mana yang perlu dibersihkan secara detail. Jadi kalau suasananya sudah nggak nyaman baru deh saya bersihkan. Juga nggak semuanya satu rumah saya bersihkan secara detail ya teman-teman, jadi gantian gitu supaya saya nggak ngerasa capek dan jenuh juga. Terkadang juga ada waktu dimana saya itu nggak beres-beres ya teman-teman, hanya beres-beres sekedarnya aja seperti sapu-sapu dan lap-lap, cuci piring kayak gitu ya. Yang lainnya kadang saya tuh kebanyakan untuk istirahat, jadi saya tuh terkadang juga ngasih waktu untuk diri saya pribadi gitu ya teman-teman, untuk bersantai-santai ria gitu ya, supaya tetap senang, tetap happy gitu ya teman-teman. Kadang malesnya juga datang gitu ya. Nah selanjutnya ini saya setelah sapu-sapu kamar, saya lanjut beberes di area tengah gitu ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, ini saya buang-buang dulu yang namanya debu dan juga tata-tata semua barang-barang yang ada gitu ya. Di rumah saya di bagian sini ini adalah bagian ketidakrapian itu berkumpul gitu ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa barang-barang perintilan itu pada ngumpul di situ. Selanjutnya ini tinggal disapu-sapu gini aja ya teman-teman. Nah saya tuh berberesnya untuk hari ini nggak sampai di ruang tamu, cukup sampai di sini dulu ya. Karena apa? Karena di ruang tamu suami saya lagi bekerja dan nggak bisa diganggu gugat gitu ya teman-teman. Nanti deh saya beresnya kalau nggak siang ya sore gitu ya, nunggu kapan dia selesainya bekerja. Jadi ini cukup sampai di sini ya teman-teman, saya pinggir-pinggirkan dan tinggal diserok langsung dibuang gitu aja. Mohon maaf ya nggak ke-record videonya. Nah kemarin tuh lagi kedatangan paket teman-teman. Nah ini yang nerima itu adalah tetangga saya ya. Terima kasih banyak ya Bu Aziz, sering-sering nerima paket saya kalau saya lagi keluar rumah gitu ya. Nah ini saya tuh lagi beli pel-pelannya teman-teman. Alhamdulillah bisa kebeli karena memang saya tuh pengen banget yang namanya pel-pelan ini. Saya tuh kan ngepelnya jongkok gitu ya teman-teman, bikin capek, bikin ngos-ngosan gitu. Jadi kemarin ada rezeki saya bisa beli ini. Untuk merek pel-pelannya ini tuh merek Bolt E Super Mop Macan ya teman-teman. Di tipe Super Mop Macan ini saya dapat 1 botol sabun, lubang pembuangan air di embernya, dan juga pemeras stainless ya teman-teman. Jadi ini tuh oke banget gitu. Nah secara umum keseluruhan Bolt E ini satu paket itu ada 1 tongkat, 1 kepala pel, 2 refill mop ya, dan 1 ember, dan juga 1 buku petunjuk pemasangan. Nah ini saya pasang ya teman-teman, tanpa melihat petunjuk pemasangan tuh saya sudah bisa ngerakit gitu ya teman-teman, tanpa bantuan suami. Ini tuh bener-bener mudah dan simple banget pemasangannya teman-teman, jadi tinggal dipasang-pasang sendiri aja. Nah ini saya coba-coba ya. Selanjutnya ini saya refill ya sabun lantainya. Untuk kapasitas botolnya itu nggak ada cantuman ya teman-teman, nggak ada tulisan itu berapa milinya, kira-kira 100 sampai 150 mili gitu ya. Nah ini saya coba, alhamdulillah botolnya berfungsi, dan ini juga untuk pel-pelannya berfungsi ya teman-teman, 360 derajat ya tanpa hambatan. Nah untuk tinggi tongkatnya ini bisa diatur ya teman-teman, mau tinggi seberapa, dan kemudian tinggal dikunci gitu aja ya teman-teman. Nah saya juga
coba bagian pengeringnya ya. Ini saya mau lihat seperti apa. Nah, alhamdulillah juga gak ada hambatan ya teman-teman, 360 derajat dan lancar jaya gitu ya. Nah, ini alhamdulillah semuanya bekerja secara maksimal gitu ya. Nah, jangan lupa untuk dikunci. Nah, selanjutnya untuk mengatur sudut ini tinggal kita injak bagian kepala pelnya gitu ya teman-teman. Nah, ini mudah banget karena memang bisa diputer-puter gitu ya teman-teman, 360 derajat tuh bebas gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya langsung pel-pel yang namanya lantai ya, untuk menghilangkan yang namanya kotoran-kotoran, dan biasanya paling banyak itu kotoran cicak gitu ya teman-teman. Langsung dipel-pel nih. Alhamdulillah saya nggak pakai capek ya, nggak pakai sakit pinggang, nggak jongkok-jongkok lagi gitu ya teman-teman. Alhamdulillah produk Bold ini bisa kepake, bisa kebeli gitu ya teman-teman. Nah, untuk super mop macan ini tipe ini tuh ada 3 warna ya, ada merah, Tosca, dan juga beige. Nah, saya tuh pilih yang warna beige gitu ya teman-teman, karena memang saya tuh suka warna-warna yang netral dan soft gitu ya. Selanjutnya ini saya keluarkan lagi ya teman-teman kasurnya, dan juga saya pasang spray baru ya. Alhamdulillah ini wangi gitu ya teman-teman. Suasananya jadi enak buat bersantai di sini. Nah, selanjutnya setelah di ruang tengah ini rapi, saya lanjut ke ruang kamar utama gitu ya teman-teman. Ini saya mau ganti spray juga. Nah, saya mau banyak-banyak berterima kasih nih sama teman-teman yang selalu nyimak video saya, yang setia dengan kegiatan dan rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga yang uprek-uprek selalu di rumah gitu ya teman-teman. Saya juga mau terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menambah angka like dan komen-komen positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan bagi yang baru menemukan video saya ucapkan salam kenal, selamat menyimak ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan tentunya tidak membosankan. Saya hanya berbagi rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Tidak ada yang istimewa ya, saya hanya ingin menyalurkan semangat sebagai ibu rumah tangga. Insya Allah semoga niat ini tersampaikan dengan baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah beberes rumah, setelah bersih-bersih dan rapi-rapi rumah, ini selanjutnya saya ke area kamar mandi ya. Untuk apa? Untuk umba-umba alias cuci-cuci baju. Nah, ini saya tadi sudah selesai ya yang namanya gosok-gosok, sikat-sikat, kucek-kucek uhutahe gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah di tahap pembilasan gitu ya. Nah, ini saya sudah bilas-bilas. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau sudah cuci-cuci spray itu rasanya seneng banget, ada perasaan lega gitu ya teman-teman. Pencapaiannya sudah sampai di tahap ini gitu ya. Apalagi hari ini saya tuh cuci-cuci 2 spray sekaligus gitu ya teman-teman, karena memang spray ini cucian paling berat gitu ya teman-teman, paling besar. Selesai dibilas, selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, ini selanjutnya saya rendam dengan pewangi. Nah, ini saya taruh luar dulu. Selanjutnya saya mau sikat-sikat ringan ya, ini area lantai kamar mandi. Karena apa? Biasanya kan ya sabun-sabun yang namanya sabun-sabun cucian itu nempel-nempel gitu ya di lantai teman-teman, bikin licin dan juga bikin lumutan. Jadi kalau nggak langsung dibersihkan gitu teman-teman, bisa-bisa nanti licin dan bikin jatuh yang masuk ke kamar mandi gitu ya. Nah, ini setiap harinya memang saya bersihkan kayak gini ya teman-teman, supaya apa? Supaya ringan juga kerjanya. Jadi kalau nunggu sampai bener-bener licin dan tebel gitu lumutnya, nanti ya bikin capek juga gitu ya gosok-gosoknya, jadinya lebih maksimal lagi tenaganya. Nah, selanjutnya ini saya buang airnya. Selanjutnya alhamdulillah ini selesai untuk cuci-cucinya hari ini. Saya mau langsung jemur-jemur ya teman-teman. Nah, ini saya jemur-jemur gini aja. Alhamdulillah sudah sampai tahap ini ya teman-teman. Saya berkegiatannya hari ini. Nah, teman-teman sudah sampai tahap mana nih hari ini? Jangan lupa ya, terus semangat teman-teman. Jangan lupa berbahagia dan tetap bersyukur. Alhamdulillah ya, semoga semua kegiatan kita hari ini menjadi nilai ibadah, nilai pahala untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Menjelang zuhur ini suasananya sudah mendung-mendung syahdu gitu ya teman-teman. Sepertinya di daerah saya bakal turun hujan nih habis ini. Nah, saya mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua atas kekurangannya dalam video saya, baik dalam pengambilan gambar, penyampaian, dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk menyimak kegiatan saya, rutinitas saya yang terus berulang. Mohon maaf ya jika videonya membosankan. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa menyalurkan semangat, atau bahkan hanya sekedar menghibur waktu luang teman-teman semua. Mohon dukungannya untuk perkembangan channel saya dengan cara klik subscribe,
like, komen, dan share ya videonya. Semoga video ini benar-benar bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani, yang sudah mendukung kegiatan saya dan rutinitas saya sehari-hari, yang tidak bosan dengan rutinitas saya yang terus berulang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Sekali lagi semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin Allahumma amin. Insya Allah berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak pernah bosan dengan rutinitas saya yang terus berulang. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.